secara akal kita tidak ada satu orang pun yang bisa selamat ketika di perang Siratal Mustaqim. Kalau secara akal, sebab Siratal Mustaqim itu kan jembatan. Tapi jangan dibayangkan seperti jembatan di dunia lebar, aspal, berkuning. Siratal Mustaqim itu panjang sekali. Sebatas mata memandang, Siratal Mustaqim lebih panjang dari itu. Dibentangkan di atasnya api neraka. Dibentangkan di atasnya neraka. Diceritakan dalam Hasyiah Nusawi, Siratal Mustaqim itu tajamnya lebih tajam daripada pedang yang paling tajam di dunia. Tipisnya seperti rambut di belah 7. Jadi Siratal Mustaqim itu bukan jembatan seperti di dunia, tapi lebih seperti rambut di belah 7, dibentangkan memanjang di atasnya neraka dan tajamnya luar biasa. Jadi secara akal tidak ada orang yang bisa selamat ketika menyeberangi Siratal. Pembacaan kitab Kasyful Ummah masih melanjutkan tentang fadlus sa'i wal mafina fil ibad wa qadri hawadihim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi bi darin amin. Fadlus sa'i fi fil ibad wa qadri hawadihim. Keutamaan berusaha memberikan manfaat kepada hamba-hamba Allah dan menyelesaikan hajat-hajat mereka. Ila qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi bi darin amin. An Ibn Umar radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man masya'a ma'a madlumin hatta yathbuta lahu haqqu tafadallahu qadamaihi yawma tazulul aqdam yawma tazulul aqdam. Diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Umar, putra daripada sahabat Umar. Beliau mengatakan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang berjalan bersama
mana banyak kaki-kaki manusia yang tergelincir ke neraka waktu itu. Kalau ada orang dizalimi, kemudian kita barengi orang tersebut, kita bantu orang tersebut sampai haknya dia kembali kepadanya, sampai dia mendapatkan haknya yang dizalimi karena bantuan kita, maka kita nanti di akhirat kaki kita, telapak kaki kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika menyeberangi Shiratal Mustaqim telapak kaki kita tidak tergelincir ke neraka. Sebab hari itu, hari tersebut, hari di mana manusia satu persatu diperintahkan menyeberangi Shiratal Mustaqim, banyak sekali yang tergelincir dan masuk ke neraka. Sebab Bapak Ibu, secara logika, secara kita bayangkan, ada jurang panjangnya 500 meter misalnya, di atasnya dibentangkan tali rafia. Kita suruh nyebrang di atasnya, mau apa? Tidak mau. Masih pilih ribut sama yang nyuruh daripada nyebrang hidup sendiri. Tapi kalau Shiratal Mustaqim kita nggak bisa nolak karena semuanya lewat. Bukan hanya kita, para nabi, para rasul pun melewati Shiratal Mustaqim. Tipis, tajam, luar biasa. Secara akal sekali lagi tidak mungkin ada yang bisa selamat di atasnya Shiratal Mustaqim. Yang selamat siapa? Orang-orang yang diselamatkan oleh Allah. Yang diselamatkan oleh Allah. Nah, di antara orang-orang yang diselamatkan oleh Allah ketika menyeberangi Shiratal Mustaqim adalah mereka yang waktu di dunia sering nolong orang yang dizalimi. Sering nolong orang yang dizalimi. Itu diselamatkan oleh Allah. Nanti Shiratal Mustaqim ada yang nyebrangnya itu waktunya perang Shiratal Mustaqim kan berkilap kata Nabi, seperti kilat yang nyambar, cepat luar biasa. Tapi dia nggak terasa kalau lagi nyebrang Shiratal Mustaqim. Tahu-tahu gak yang besoknya. Ada yang seperti orang lari, selamat sampai surga. Ada yang seperti orang jalan santai, dia nggak merasa kesakitan, nggak apa-apa, dan tajam luar biasa. Tipis luar biasa, dia nggak takut. Ada yang baru jalan merasa yang belum neraka. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, agar kita diselamatkan oleh Allah, kita di dunia sering menyelamatin orang. Agar kita ditolong oleh Allah nanti di akhirat, kita di dunia sering menolong orang. Agar kita nanti diberi kenikmatan waktu di akhirat, kita di dunia sering membahagiakan orang lain. Dan balasannya bukan hanya akhirat, balasannya dunia. Jangan kita harapkan dunianya, karena tanpa kita harapkan pun kita akan mendapatkan balasan dunia. Yang kita harapkan adalah balasan akhirat. Dunia sebentar. Berapa lama sih kita hidup? 60-70 tahun selesai mati kita. Tapi kalau akhirat nggak ada matinya lagi di sana. Selamat selamanya, susah selamanya. Mudah-mudahan kita selamat di dunia akhirat. Sehingga para ulama itu jangan dikira para ulama itu kerjanya cuma ngaji kita, ngajar santri, ibadah malam, zikiran, tasbihan, baca Quran. Bukan hanya itu kerjanya para ulama. Para ulama itu paling semangat, paling senang, paling getol nolong orang. Ada satu ulama namanya Sayyid Alawi Al-Maliki di Mekah. Ayah handanya Sayyid Muhammad. Nah, Sayyid Alawi punya rumah mewah seperti villa, lebih mirip seperti jadi ditempati ketika liburan aja. Rumah itu ditempati ketika liburan. Sehari-harinya Sayyid Alawi tinggal di rumah beda yang campur dengan pesantren, sama istrinya, sama anak-anaknya. Ketika liburan, Sayyid Alawi masuk ke rumah yang mewah itu, dibawa anaknya, dibawa istrinya.
ngaji itu kami dapat kontrak. Nah sekarang sama yang punya nggak boleh diperpanjang karena mau dijual. Jadi kita nggak bisa kembali lagi. Jadi gitu. Saya kali langsung panggil pengurusnya, saya kali ini rumah saya sekarang milik kalian. Rumah yang mewah, yang biasa dinikmati kalau liburan, saya kali ini pakai buat kalian semua dan saya wakafkan untuk saudara saya. Ada istrinya ini rumah mewah, sudah nanti kita dapat ganti rumah di sore. Kita pagi hari ini. Sampai ketika saya alami wafat, saya ketahui itu punya beberapa anak. Yang masyhur itu Sayyid Muhammad yang jadi penerusnya, guru daripada beberapa ulama Indonesia. Kemudian adiknya Sayyid Abbas yang biasa qasidah, biasa melantunkan sholawat. Suatu ketika Sayyid Abbas ini ngomong sama Sayyid Alawi, sama kakaknya, sama Sayyid Muhammad. Harusnya ayat kita itu jangan mewakafkan rumah itu ke madrasah. Sekarang kita nggak punya rumah, saya nggak punya rumah, engkau wahai kakakku enak, udah bisa punya. Kata saya Muhammad, sabar, nanti Allah kasih ganti. Sabar, nanti Allah kasih ganti. Siang ngomong seperti itu, malam Sayyid Muhammad itu dalam tidurnya mimpi ayah adanya lagi menempati rumah mewah luar biasa. Tempat rumah mewah luar biasa. Dan Sayyid Muhammad ini hasil dari ayatku ketika dirinya mewakafkan rumah untuk madrasah. Paginya bangun tidur atau sholat subuh, Sayyid Muhammad mau menyampaikan mimpinya kepada adiknya. Mau menyampaikan kepada adikku, sudah tenang aja, ayah kita sudah dapat rumah mewah, insya Allah nanti kita dapat gantian. Baru mau ngomong seperti itu, Sayyid Abbas datang sambil cerita. Masya Allah ya, ayah kita punya rumah mewah sekarang ya. Ternyata kakak adik itu mimpi semua. Mimpi kalau ayahnya di akhirat sudah dapat ganti dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan gak lama kemudian Sayyid Abbas itu dapat rezeki dari Allah sampai bisa beli rumah yang mewah itu. Sampai sekarang rumahnya tambah mewah. Nah itulah. Jadi kalau kita ini dermawan, kalau kita ini gampang nolong orang, nggak mungkin disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dunia akhirat yang mungkin disia-siakan. Bukan hanya kita